Pimpinan Ketua Perwanti Pusat Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Kami hari ini mengajak teman-teman dari Perwanti dan organisasi lain untuk membuat ekoenzim. Ekoenzim itu adalah dibuat dari sisa-sisa bahan organik yang ada di rumah, seperti sisa kulit, jeruk, buah-buahan maksudnya, dan sayur-sayuran yang sisa. Kami mengajak semua ibu-ibu supaya bisa membantu program pemerintah menanggulangi global warming yang ada di Nusantara ini. Biarlah kita sebagai lilin kecil itu bersinar, tapi bersama lilin kecil akan membuat cahaya yang besar. Mari kita sama-sama mendukung ekoenzim. Mulai sekarang kita praktekkan oleh Ibu Cucu Mutiara. Silakan Ibu Cucu. 5 liter air berbanding dengan 500 gram molase. Molase ini adalah tetes air tebu. Jika tidak ada molase, boleh digunakan gula merah atau gula aren. Kita aduk. Aduk sampai merata. Lalu kita masukkan BO Yang sudah ditimbang. BO yang sudah ditimbang. Ini totalnya karena 5 liter adalah 1,5 kilo. Ini perbandingannya adalah satu yang gampang, 1 liter air berbanding dengan 100 gram molase dan 300 gram kulit-kulit dari buah-buahan. Minimal kita gunakan 5 jenis buah-buahan. Sini ada pisang, ada kulit jeruk, ada kulit lemon, ada kulit buah naga, ada belimbing, dan macam lagi. Setelah itu kita aduk sampai rata, lalu kita tutup. Harus ditutup yang kedap. Nah, sudah selesai. Nanti kita setelah 7 hari kita buka tutupnya, lalu kita aduk kembali supaya tujuannya supaya ininya kulit-kulitnya itu turun ke bawah. Nah, setelah itu 1 bulan lagi kita buka untuk buang gasnya. Setelah gasnya terbuang, kita tutup kedap, kita diamkan selama 2 bulan, berarti 3 bulan. Karena itu setiap kali kita selesai buat, kita harus memberi tanggal di toplesnya, tanggal pembuatan sampai tanggal panen selama 3 bulan difermentasi. Setelah selesai kita akan panen, kita saring, kita pisahkan ampas dengan airnya, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ekoenzim ini berguna untuk lingkungan kita. Misalnya untuk membersihkan got-got, untuk membersihkan toilet, untuk membersihkan saluran, tempat wastafel dan sebagainya. Mungkin ada yang mau nanya, BO itu apa? BO itu adalah bahan organik. Maksudnya itu adalah kulit-kulit buah-buahan atau kulit-kulit sayuran, tapi semuanya harus yang segar. Tidak boleh yang sudah dimasak ataupun ampas jus. Misalnya buah-buah itu kita jus, ampasnya tidak boleh digunakan untuk membuat ekoenzim. Jadi hanya yang sudah di kulkas boleh, tapi boleh. Oh, kulkas boleh. Terus Kak Cucu, kalau misalnya selain wadah yang seperti ini, boleh pakai wadah apa lagi? Dan takarannya bagaimana? Sebaiknya menggunakan wadah plastik, jangan menggunakan wadah beling.
takarannya 1:1:3. 1 liter air berbanding 100 gram molase berbanding 300 gram BO-nya. Oh. 60% air ke ini baru 40% udara. Ya, maksudnya ini kan kapasitasnya ini kita harus memberi ruangan supaya 40% supaya gasnya bisa keluar. Karena kan dia selama difermentasi dia akan keluar gas pada bulan pertama. Jadi dari ketiga bahan itu apakah semuanya sudah harus komplit dulu baru kita bisa buat atau boleh cicil? Ya boleh. Jadi kita siapkan dulu airnya, molasenya. Misalnya mau bikin 5 liter air dengan molasenya 500 gram. Kita siapkan dulu. Hari ini kita cuma punya sampah BO 300 gram. Nah besok kita punya lagi BO 300 gram. Kita kumpulkan terus sampai mencapai 1.500 gram. Udah Ada itu jangka waktunya nggak? maksimal 10 hari. Nah setelah hari terakhir yang dihitung di labelnya itu di tanggal pembuatan itu dihitung dari tanggal terakhir. Jadi BO-nya itu harus fresh ya. Misalnya hari ini kita makan buah langsung masukkan gitu. Iya. Atau boleh nggak masukin ke kulkas dulu gitu? Boleh. BO-nya itu dimasukin ke kulkas dulu, baru nanti kita kumpulin sampai sudah komplit, baru kita masukin sekaligus. Sebaiknya sih jangan, karena kan itu membusuk ya, Harus itu fresh. harus fresh. Terus kulit buah apa aja boleh? Segala macam boleh, yang penting kan tidak mungkin Kak Lili yang menjelaskan. Yang penting tidak berminyak dan kulitnya tidak kering. Seperti apa kali kalau saya Misalnya kulit alpukat, kulit buah nangka itu jangan, buah durian, kelapa juga jangan. Misalnya kulit bawang tidak, kulit jagung juga tidak karena itu kering. Oh, oke. Oh jadi selain sayur dan buah boleh juga kayak bumbu seperti jahe itu boleh, kulitnya itu boleh. Kulitnya kering ya kayaknya. Kalau itu ya. Oh ya boleh. Jadi yang diutamakan yang basah ya. Iya kulit buah. Penggunaan ekoenzim. Penggunaan ekoenzim untuk disinfektan, untuk menjernihkan atau membersihkan udara, bisa juga untuk menghilangkan virus karena saat ini kan Indonesia sedang mengalami COVID ya. Kemungkinan dengan ekoenzim dengan perbandingan yang nanti kita buat itu bisa untuk membersihkan udara. Kita akan semprotkan ke udara sehingga semua virus bisa dengan sendirinya mati. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk udara. Memang kelihatannya sederhana ya, Ya, seperti betul. masak-memasak, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, memang kadang-kadang seperti kita belajar memasak, kelihatannya sederhana, cuma memasak, tapi manfaatnya luar biasa. Kan di dalam memasak kita belajar cita rasa dan lain-lainnya. Seperti ini, kita sederhana cuma kulit dari buah-buahan, tapi manfaatnya kita tidak membayangkannya. Ya, semoga kita semua bisa mendukung program ini. Menurut saya program ini sangat membantu diri kita sendiri dan lingkungan kita. Apalagi lingkungan kita sekarang ini sudah benar-benar penuh dengan polusi. Mari kita sama-sama mendukung program ekoenzim. Perwati Jaya. Perwati bisa karena biasa.